Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Implantable Drug Delivery System. Saya Agnes Rosalia dan teman-teman saya Zela Izatul Fadila, Siska Oktami Tamba, Desi Mulyana, Ria Triunita, Fitri Faradiba, dan Retno Wulandari. Baik, kami akan memulainya. Pertama-tama akan dibacakan oleh Sela. Baik, saya akan membacakan slide yang pertama. Judul jurnal kami yaitu Formulasi dan Evaluasi Sistem Pengiriman Obat Implantasi Temozolomida dengan menggunakan polimer hidrofilik. Abstrak. Tujuan studi penelitian ini dilakukan untuk merumuskan dan mengevaluasi implan temozolomid menggunakan polimer hidrofilik. Metodenya, implan temozolomid diformulasikan menggunakan metode ekstruksi dengan kadar karbopol yang berbeda. Campuran bubuk dievaluasi untuk properti mikromeritik seperti sudut diam, kepadatan massal, kepadatan tap, indeks Carr, dan rasio Hausner. Implan yang diformulasikan itu dianalisis untuk keseragaman kandungan obat, ketebalan, variasi berat, dan studi stabilitas jangka pendek. Studi pelepasan implan secara in vitro dilakukan menggunakan asam klorida 0,1 N dan dipertahankan pada 30 derajat Celcius kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Hasilnya, studi pelepasan in vitro menunjukkan bahwa laju pelepasan temozolomid dari matriks implan adalah fungsi dari konsentrasi polimer. Ketika konsentrasi polimer meningkat, pelepasan obat dari matriks diperpanjang. Pelepasan obat dari semua formulasi implan ditemukan seragam dan diperpanjang selama 12 jam. Formulasi implan ditemukan steril, seragam dalam berat dan ukuran. Obat konten ditemukan pada kisaran 97,2 sampai 101,33%. Kesimpulannya, studi interaksi obat menunjukkan bahwa tidak ada interaksi kimiawi antara temozolomid dan polimer yang digunakan dalam penelitian. Studi stabilitas jangka pendek dari implan mengungkapkan bahwa implan stabil dan tidak ada perubahan signifikan pada penampilan fisik dan obat isi formulasi implan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengantaran obat implan temozolomid dapat dirumuskan menggunakan polimer hidrofilik. Selanjutnya adalah latar belakangnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan dan mengevaluasi implan temozolomid menggunakan polimer hidrofilik. Sekarang kanker adalah penyebab utama kematian. Meskipun para ilmuwan telah melakukannya, penelitian besar untuk mengetahui penyebab kanker dan untuk diagnosis dan pengobatannya. Angka kematiannya masih sangat tinggi karena obat yang tepat tidak ditemukan. Perawatan kanker adalah salah satu tantangan utama di dunia modern ilmu pengetahuan sebagai pengiriman obat untuk tumor padat merupakan tantangan untuk berkembang terapi kanker yang lebih efektif. Obat harus diberikan secara oral, dilindungi dari denaturasi pada saluran cerna, dan seharusnya mampu mengabsorpsi di seluruh dinding usus. Setelah penyerapan dan masuk ke sirkulasi hati, itu harus tahan terhadap enzim. Tingkat absorpsi dan eliminasi obat harus dalam kisaran terapeutik. Saat ini pemberian obat yang terkontrol telah mencapai pelepasan zat obat tanpa urutan yang berkelanjutan. Selama periode waktu yang lama, dengan kemajuan dalam perkembangan dan teknologi, berbagai teknik seperti pompa yang digerakkan secara osmotik, matriks dengan dapat dikontrol pembekakan, difusi, atau tingkat erosi. Pemuatan obat yang tidak seragam, matriks berlapis-lapis, dan molekul terapeutik atau protein dalam skema gaya berdenyut atau terhuyung digunakan untuk merumuskan bentuk sediaan pelepasan berkelanjutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya latar belakang. Pada tahun 1930-an, sistem pengiriman obat implan lepas lambat diberikan dengan rute subkutan diperkenalkan. Sistem matriks digunakan sebagai implan yang tidak dapat terdegradasi. Sistem ini terdiri dari yang terdistribusi secara seragam. Obat di seluruh polimer padat non-biodegradable. Sistem matriks mengandalkan difusi partikel obat melalui serat yang tidak dapat terurai jaringan polimer untuk mencapai pelepasan obat yang berkelanjutan. Itu konsentrasi bahan disintegrasi yang lebih tinggi dalam matriks. Semakin besar akan menjadi pelepasan obat dari sistem. Temozolomid adalah agen alkilasi oral yang digunakan dalam perawatan otak kanker dan sebagai pengobatan lini pertama untuk glioblastoma multiforme dan pengobatan lini kedua untuk astrositoma. Temozolomid milik kelas imidazotetrazin. Ini adalah senyawa polisiklik organik mengandung cincin imidazol yang menyatu dengan cincin tetrazin. Temozolomid adalah sebuah turunan imidazotetrazin dan agen antinoeplastik. Ini adalah produk yang memiliki sedikit atau tidak ada aktivitas farmakologi sampai terhidrolisis in vivo kelima atau 3-metiltriazen 1-YL, imidazol 4-karboksamid atau MTIC. Setelah pemberian temozolomid mengalami non-enzimatik yang cepat hidrolisis pada pH fisiologis menjadi MTIC yang merupakan bentuk aktif dari obat. Sekitar 38% dari temozolomid yang diberikan. Radioaktif total dosis pulih selama 7 hari. Eliminasi dengan mekanisme ginjal 37,7%, obat dieliminasi dalam urin dan 0,8% dalam tinja. Metode penelitian. Persiapan implan menggunakan metode ekstruksi. Implan temozolomid dibuat dengan kadar karbopol yang berbeda sesuai rumus. Obat tersebut dilarutkan dalam larutan asam asetat 5%. Bubuk karbopol ditambahkan perlahan ke dalam larutan obat dan dibiarkan meresap selama 10-15 menit. Massa yang membengkak sehingga terbentuk bercampur secara merata dalam mortar kaca dan diaduk rata sampai menjadi lengket massa adonan. Massa adonan diumpankan ke dalam silinder ekstruder dan diekstruksi dalam bentuk batang panjang melalui nozzle. Batangnya disimpan untuk dikeringkan semalaman di atas piring kaca. Dan batang dipotong menjadi 27 implan berukuran milimeter. Implan kemudian dikeringkan pada suhu 40 derajat Celcius. Hubungan silang implan sekitar 25 mili, larutan glutaraldehid 25% diambil dalam 100 mili gelas kimia dan ditempatkan di desikator kosong. Sebuah jaringan kawat berisi implan disimpan dalam desikator dan segera ditutup. Itu implan dibuat untuk bereaksi dengan uap glutaraldehid yang berbeda, interval waktu atau 6 jam, 12 jam, dan 24 jam. Kemudian mereka disingkirkan dan dikeringkan dengan udara selama 72 jam. Oleh karena itu, reaksi lengkap antara karbopol dan glutaraldehyda harus digunakan. Setelahnya, implan disimpan dalam suasana terbuka selama seminggu untuk membuat sisa
Glutaraldehid menguap. Cross-linking dilakukan pada tingkat rendah suhu. Glutaraldehid sisa juga bisa dihilangkan dengan menggunakan larutan natrium metabisulfit encer atau 2% dan kemudian segera dikeluarkan dari itu dan ditempatkan dalam bak alkohol tersebut. Tabel 1. Lanjut. Metode penelitian. Tabel 1 formulasi conversion for implant. Temozolomid miligram F1 20, F2 20, F3 20, F4 20, F5 20, F6 20, F7 20, F8 20, F9 20. Karbopol 931 mg. F1-nya 200, F2-nya 400, F3-nya 600. Karbopol 934 mg. F4 200, F5 400, F6 600. F971 atau miligramnya F7 200, F8 400, F9 600. 5% asetik asid per milinya F15, F25, F35, F45, F55, F65, F75, F85, F95. 25% glutaraldehida solution, yaitu secukupnya, F1 secukupnya, F2 secukupnya, F3 secukupnya, F4 secukupnya, F5 secukupnya, F6 secukupnya, F7 secukupnya, F8 secukupnya, F9 secukupnya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, saya akan melanjutkan dari teman saya. Metode penelitian, evaluasi parameter ukuran bubuk. Formulasi bubuk yang disiapkan dilakukan kepadatan massal, kepadatan tap, resibilitas, Carr index, dan rasio Hausner sesuai disarankan. Parameter evaluasi untuk implan. Keseragaman bobot. Pengujian ini dilakukan untuk menjaga keseragaman bobot masing-masing mencangkok. Ini dilakukan dengan menimbang 20 implan secara acak dan rata berat dihitung. Tidak lebih dari 2 bobot individu menyimpang dari berat rata-rata lebih dari persentase dan tidak ada menyimpang lebih dari 2 kali persentase. Rata-rata dan standar deviasi ditentukan dan dilaporkan. Diameter implan. Panjang dan diameter implan dari setiap batch diukur dengan bantuan kaliper vernier. 3 sampel diambil untuk studi dari setiap batch dan nilai rata-rata dilaporkan. Prosedur uji keseragaman kandungan obat. Kandungan obat implan dari setiap batch diperkirakan. Implan dipotong kecil-kecil dan dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml, 45 ml asam asetat, ditambahkan dan dikocok sampai larut untuk melarutkan, dan volumenya dibuat hingga 50 ml. Solusi ini diencerkan dengan tepung spesial dan diuji temozolomid konten dengan mengukur absorbansi pada isi temozolomid dihitung menggunakan kurva kalibrasi standar. Persen indeks pembengkakan. Untuk mempelajari indeks pembengkakan, formulasi implan dibenamkan buffer fosfat pH 7. Implan ditempatkan di larutan bengkak dan berat implan diukur setelah 1 jam dan kelebihan larutan dihilangkan dengan lembut dengan mengetuk permukaan dengan selembar kertas saring kering. Studi vitro. Uji disolusi dilakukan dengan menggunakan model DISO M Lab India. Metode
dayung berputar atau peralatan 2, asam media disolusi 900 ml, dan kecepatan pengadukan dipertahankan pada 50 dan suhu pada 37 derajat Celcius kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Sampel 5 mili diambil pada interval waktu yang telah ditentukan. Disaring dan diganti dengan 5 mili medium pelarutan segar. Sampel diencerkan dengan tepat dengan cairan pelarut jika diperlukan dan dianalisis untuk temozolomid pada 330 nanometer. Spektrofotometer. Setiap studi pembubaran dilakukan 3 kali dan nilai rata-rata diambil. Studi menguji stabilitas atau konferensi internasional harmonization adalah memberikan bukti tentang bagaimana kualitasnya bahan obat atau produk obat bervariasi dengan waktu di bawah pengaruh berbagai faktor lingkungan seperti dan cahaya, memungkinkan kondisi penyimpanan yang direkomendasikan. Tes ulang, periode, dan umur simpan. Studi stabilitas berdomain ICH adalah dilakukan pada 25 derajat Celcius atau 75% RH untuk formulasi terpilih selama 3 bulan. Formulasi terpilih dibungkus kertas mentega, kemudian disimpan pada 37 derajat Celcius atau 75% RH selama 3 bulan dan dievaluasi fisik, penampilan, dan kandungan obat pada interval waktu tertentu. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Baik, studi interaksi polimer obat. Spektrum IR temozolomid BR pelet transporter. Implan subdermal dari temozolomid yang dibuat dengan karbol diuji kompatibilitasnya obat dengan ekspien Metode penelitian, studi interaksi polimer obat, spektrum IR termozolim dan formulasinya diperoleh dengan metode KBR, pelet menggunakan Parker Elmer Fourier, transform infrared atau PTIR. Model seri 1615 spektrometer. Implan
subdermal dari temozolin yang dibuat dengan karbopol diuji kompatibilitasnya obat dengan ekspien dengan studi IF. Parameter evaluasi prakompresi temozolin campuran formulasi. Campuran bubuk dibuat dengan mencampur berbagai bahan yang disebutkan dan digunakan untuk karakterisasi berbagai sifat aliran bubuk. Massa jenis dari semua formulasi ditemukan dalam kisaran 0,48 lebih kurang 0,05 hingga 0,58 lebih kurang 0,06 yang menunjukkan bahwa bubuk memiliki sifat aliran yang baik. Densitas keran dari semua formulasi ditemukan dalam kisaran dari 0,57 lebih kurang 0,01 hingga 0,69 lebih kurang 0,04. Indeks kompresibilitas dari semua formulasi ditemukan berkisar antara 16,21 lebih kurang 0,06 dan 17,97 lebih kurang 0,02. Semua formulasi telah menunjukkan rasio Hausner berkisar antara 0,64 lebih kurang 0,03 dan 1,17 lebih kurang 0,02, menunjukkan bubuk tersebut memiliki sifat aliran yang baik. Ini adalah tabel yang kedua. Baik, akan saya lanjutkan. Parameter evaluasi implan temozolomid. Karakteristik yaitu variasi berat badan dan kandungan obat ditentukan dan hasil formulasi F1 sampai F9 ditemukan dalam batas yang ditentukan dalam buku resmi. Kandungan obat menunjukkan keseragaman yang baik dalam kandungan obat dan mengandung 97,2 sampai 101,33% temozolomid yang berada dalam batas yang ditentukan. Diameter implan yang diformulasikan ditabulasikan pada tabel 3, diameter rata-rata, seragam di semua batch, dan ditemukan dalam kisaran 1,05 sampai 1,70 mm. Keseragaman berat variasi, semua implan lulus uji variasi berat karena variasi persen berat berada dalam batas farmakope, yaitu dalam kisaran 50 kurang lebih 5 mg. Ini adalah tabel evaluation of physical parameter of implants, di mana kode formulasi ada 9, yaitu F1 sampai F9, dan kemudian ada weight variation, drug contents, percent swelling index, dan diameter of implant. Lanjutan hasil dan pembahasan pelepasan obat in vitro. Uji pelarutan dilakukan dengan menggunakan metode pelarut berputar USP 24 pada 50 rpm menggunakan asam klorida 0,1 N sebagai media disolusi. Setiap studi disolusi dilakukan selama 3 kali dan nilai rata-rata diambil studi disolusi in vitro dari implan temozolid dilakukan dalam simulasi cairan lambung 0,1 N HCl selama 12 jam, yaitu formulasi F1 sampai F3 dengan karbopol 931 dengan pelepasan dalam waktu 2 jam, sedangkan F2 dan F3 pelepasannya antara 3 dan 4 jam masing-masing 3 dan 4 jam. Implan tidak dapat mempertahankan bentuk dan integritasnya tidak lebih dari 4 jam. Karenanya, mereka tidak dipertimbangkan. Formulasi yang dibuat dengan pelepasan obat terhambat karbopol 934, formulasi F4 dan F5 dalam waktu 5 dan 6 jam. Formulasi F4 dan F5 tidak dapat menghambat pelepasan obat sehingga periode waktu yang diinginkan. Formulasi 6 menghambat pelepasan obat hingga 12 jam. Dan
menunjukkan maksimum 89,87 dalam 12 jam. Formulasi F7 F9 menggunakan karbopol 971 dengan menghambat pelepasan obat selama lebih dari 12 jam. Formulasi F7 menunjukkan 98,78 dalam 12 jam, sedangkan formulasi F8 dan F9 hanya menunjukkan 84% dan 78% dalam 12 jam. Telah diamati bahwa meningkatnya konsentrasi polimer, pelepasan obat juga terhambat. Awalnya formulasi mengandung konsentrasi rendah dan viskositas rendah, menunjukkan pelepasan obat 50% sampai 100% dalam waktu 4-6 jam. Konsentrasi tinggi mampu menghambat pelepasan obat selama lebih dari 12 jam. Oleh karena itu, berdasarkan studi disolusi, formulasi F7 dianggap sebagai formulasi terbaik, yaitu pada tabel 4 dan gambar 1-3. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Ria. Baik, akan saya lanjutkan. Berikut ini adalah hasil dari tabel perilisan obat termozolamid implan. Lalu pada kurva pertama yaitu pengujian in vitro obat implan dengan karbopol 931, F1, F2, dan F3. Kurva kedua, pengujian in vitro obat dengan implan karbopol 934, F4, F5, dan F6. Lanjut, coy. Yang kurva ketiga ini pengujian in vitro dengan implan karbopol 971, F7, F8, dan F9. Studi stabilitas. Studi stabilitas dilakukan pada 25 derajat Celcius atau 75% RH dan 37 derajat Celcius atau 75% RH untuk formulasi yang dipilih selama 3 bulan. Formulasi yang dipilih dibungkus dengan kertas mentega dan kemudian dievaluasi penampilan fisik dan kandungan obatnya pada interval waktu tertentu. Dengan mengamati studi stabilitas disimpulkan bahwa formulasi yang dioptimalkan stabil selama periode 3 bulan dan profil pelepasan obat juga utuh sepanjang waktu. Lalu di tabel 5 ini merupakan stabilitas studi dengan menggunakan formulasi F7. Studi kompatibilitas dengan FTIR. FTIR yaitu spektrofotometri dengan menggunakan infrared. Studi kompatibilitas obat dan eksipien dilakukan dengan studi FTIR. Studi tersebut menunjukkan puncak untuk kelompok fungsional yang sesuai di termozolamid. Ketika penelitian dilakukan dengan termozolamid dan polimer, tidak ada perubahan besar pada puncaknya. Dengan mengamati spektrum FTIR di atas, tidak ada perbedaan antara struktur internal dan konfirmasi sampel ini pada tingkat molekul. Ini menunjukkan bahwa tidak ada interaksi antara obat dan polimer yang digunakan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya Siska Oktani Tamba akan melanjutkan presentasi ini, di mana hasil dan pembahasan pada PIC 4, Fourier Transform Infrared Spectra of Crude Drug. Dapat kita lihat hasilnya pada tabel, pada grafik tersebut. Next. Pada PIC
5, Fourier transform in Fred spectra of optimized formulation. Kita lihat pada grafik tersebut. Next. Kesimpulan, implan temozolid dibuat dengan menggunakan polimer hidrofilik. 9 formulasi dibuat menggunakan karbopol 931, karbopol 934, karbopol 971. Parameter praformulasi dilakukan untuk campuran bubuk. Semua hasil formulasi masih dalam batas. Implan